Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku dimanapun kalian berada, eh, sampailah kita ke part yang ke-15. Selamat mendengarkan part yang ke-15. Malam itu Kang Bejo dan Kang Darso Malam itu Kang Bejo dan Kang Darso baru pulang dari desa Kedung Sono. Mereka baru saja menghadiri acara melekan di rumah warga yang istrinya habis melahirkan. Jadi di kampung ada tradisi melekan. Setiap ada orang yang melahirkan, selama 5 malam berturut-turut warga akan berkumpul di rumah orang yang melahirkan itu, menemani tuan rumah begadang sampai pagi. Jadi tidak heran saat ada orang melahirkan, rumahnya selalu ramai setiap malam. Namun jeleknya, acara melekan ini sering dijadikan ajang perjudian oleh warga yang suka judi. Dengan alasan untuk mencegah kantu, mereka iseng-iseng bermain judi kartu dengan taruhan tentunya. Hal itu sudah menjadi tradisi dan saat itu perjudian memang belum sepenuhnya dilarang. Sebagian dari uang taruhan itu juga disisihkan untuk tuan rumah. Jadi secara tidak langsung, si tuan rumah ini juga mendapatkan keuntungan. Meski harus menyediakan aneka hidangan makanan dan minuman untuk para tamunya. Yang namanya perjudian sudah pasti akan ada yang kalah dan ada yang menang. Bagi yang bernasib baik, mereka bisa pulang dengan kantong tebal. Sedangkan yang kalah terpaksa harus menyudahi permainan dan pulang dengan kantong kosong. Ditambah dengan omelan panjang dari sang istri saat sampai di rumah. Seperti Kang Darso dan Kang Bejo yang malam itu bernasib kurang baik. Baru jam 2 malam uang di kantong mereka sudah ludes dijadikan taruhan. Terpaksa mereka menyudahi permainan dan pulang dengan kantong kosong. Padahal mereka dikenal sebagai penjudi ulung. Bisa dibilang pantang pulang sebelum pagi menjelang. Apes Jo, ludes semua uangku buat taruhan tadi. Sepeser pun ndak ada yang tersisa. Gerutu Kang Darso sambil berjalan tersaruk-saruk menahan kantuk. Sama Kang, aku juga tinggal sisa 2000 perak nih di kantong. Harinya lagi apes kali Kang, sahut Kang Bejo sambil menyerutkan senternya ke kanan dan ke kiri, menerangi jalanan berbatu yang mereka lewati. Sebenarnya ini hari bagus Jo, Selasa Kliwon kan hari wetonku. Biasa di hari weton begini aku selalu menang loh. Aku curiga si Parjo itu curang mainnya. Masa setiap 2 atau 3 putaran selalu dia yang menang? Hehehe, sampean dapat lawan berat malam ini Kang. Si Parjo itu memang terkenal sulit dikalahkan. Main kalau sudah dapat lawan dia, siap-siap saja pulang dengan kantong kosong. Aku juga heran Jo, kok bisa ya dia itu selalu menang setiap main kartu. Padahal kan permainan kartu itu cuma untung-untungan saja. Makanya aku curiga kalau dia itu curang. Bisa jadi Kang, pernah ada yang bilang kalau setiap main dia itu bawa teman. Jadi temannya itu jadi mata-mata, mengawasi kartu yang dipegang lawannya. Terus ngasih kode sama si Parjo itu, memberitahu kartu apa saja yang dipegang oleh lawan-lawannya. Semprul, pantesan saja selalu menang. Tahu begitu aku ndak mau lawan dia tadi.
Kan sudah di lotre kan. Mana bisa kita pilih-pilih lawan. Kang Bejo terkekeh. Iya juga sih. Tapi ada juga yang bilang kalau dia itu punya pegangan loh. Kang Darso berhenti sebentar untuk menyalakan rokoknya. Pegangan gimana maksudnya, Kang? Ya pegangan, semacam jimat gitu. Biar dia selalu menang kalau main kartu. Kabarnya dia pernah ke orang pintar buat dapat pegangan itu. Oh, ada yang seperti itu ya, Kang? Aku juga kurang tahu, Jo. Kalau aku tahu pasti sudah kudatangi orang pintar itu biar dapat pegangan juga. Hehe, ada-ada saja sampean ini, Kang. Mau menang main kartu saja kok sampai nyari orang pintar segala. Penasaran saja aku, Jo. Kan enak juga kalau main selalu menang gitu. Bisa dapat duit banyak. Iya juga ya, Kang. Mereka berdua tergelak mentertawakan kesialan mereka malam itu sambil terus berjalan pelan menyusuri jalanan berbatu di Tegal Salahan. Sebentar Jo, matikan sentermu. Tiba-tiba Kang Darso menghentikan langkahnya. Kang Bejo yang berjalan di sampingnya ikut berhenti dan mematikan senternya. Ada apa, Kang? Tanya Kang Bejo setengah berbisik. Coba kamu lihat itu, bisik Kang Darso sambil menunjuk ke pucuk pohon bambu yang menjulang tinggi tak jauh dari tempat mereka berada. Astagfirullah, apa itu, Kang? Kang Bejo tersentak kaget melihat apa yang tadi ditunjuk oleh Kang Darso. Di sana, di pucuk pohon bambu, nampak cahaya terang sebesar bola kasti berayun-ayun mengikuti gerak pucuk pohon bambu yang bergoyang-goyang tertiup angin. Mungkin itu kemamang, Jo. Wah, tak beres ini, kata Kang Darso setengah bergumam. Tidak beres gimana, Kang? Tanya Kang Bejo kurang mengerti. Ya ndak beres. Kemamang itu pertanda buruk, Jo. Kita ikuti saja kemana kemamang itu akan pergi. Mudah-mudahan saja ndak menuju ke desa kita. Wah, takut aku, Kang. Masa harus kita ikuti sih? Itu kan makhluk halus, Kang. Kalau kita celaka gimana? Sudah, tenang saja. Kita ikuti saja diam-diam dari kejauhan. Kalau sampai menuju ke desa kita, gawat, Jo. Bisa-bisa ada warga desa kita yang akan celaka. Tapi Kang, lihat Kang, kemamangnya terbang. Kang Bejo tidak melanjutkan ucapannya. Saat melihat cahaya terang itu tiba-tiba terlihat melayang pelan dari pucuk pohon bambu. Awalnya cahaya itu melayang pelan, lalu melesat cepat turun dan jatuh di tengah-tengah ladang milik warga. Kita lihat ke sana, Co, tegas Kang Darso sambil bergegas melangkah menuju tempat cahaya itu jatuh. Mau gak mau Kang Bejo mengikutinya, meski dengan langkah gemetar karena takut. Tadi sepertinya jatuhnya di sini, Jo. Kang Darso celingak-celinguk memperhatikan sekeliling. Tidak ada apa-apa, Kang. Kang Bejo menyalakan senternya dan menyorotkan ke sekeliling tempat itu. Coba kita cari lagi. Aku yakin pasti tadi jatuhnya di sini kok. Kang Darso kembali melangkah pelan-pelan, diikuti oleh Kang Bejo yang masih menyorotkan senternya ke sana kemari. Kang, terdengar suara Kang Bejo gemetar. Apa? Tanya Kang Darso. Itu apa, Kang? Kang Bejo mengarahkan senternya ke arah pohon sengon besar yang ada jauh di depan mereka. Nampak di dahan pohon sengon itu sosok putih tergantung dan berayun-ayun dipermainkan angin. Itu kan
Poc, pocong, pocong. Sontak keduanya lari tunggang langgang menerobos semak-semak yang banyak tumbuh di ladang itu, tanpa memperdulikan ranting-ranting dan duri-duri yang tajam menggores kulit lengan mereka. Bahkan Kang Bejo melemparkan senternya dan berlari dalam kegelapan. Keesokan harinya warga digegerkan dengan penemuan sosok perempuan yang tewas gantung diri di pohon sengon, tepat di mana Kang Tarso dan Kang Bejo melihat pocong semalam. Ternyata yang mereka kira pocong itu adalah orang yang gantung diri. Kebetulan perempuan itu mengenakan pakaian warna putih, jadi wajar kalau kedua orang itu mengiranya pocong. Warga desa gempar. Petugas kepolisian dari kecamatan yang datang setelah mendapat laporan dari warga segera melakukan penyelidikan. Diketahui bahwa perempuan itu adalah warga desa Kedung Sono. Kabar yang beredar setelahnya, perempuan itu nekat gantung diri karena tak sanggup menahan malu setelah dihamili oleh pacarnya yang tak mau bertanggung jawab. Dan soal kemamang yang dilihat oleh Kang Tarso dan Kang Bejo memang dipercaya sebagai sosok makhluk halus berbentuk bola api yang memang selalu membawa pertanda buruk. Setiap ada penampakan kemamang, menurut cerita cepat atau lambat pasti akan ada orang yang mati gantung diri. Makanya ada orang yang menyebut kemamang itu dengan sebutan pulung gantung. Entah memang benar begitu atau memang hanya kebetulan. Hari itu setelah penampakan kemamang yang dilihat oleh Kang Bejo dan Kang Tarso, memang ada perempuan yang tewas gantung diri. Tragis. Ini adalah part yang terakhir ya dari tulisan Akan Indra G057, yaitu part yang ke-16. Friendku dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat selalu di rumah ya. Dan kita semua berdoa semoga saja wabah yang menimpa Indonesia segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti dahulu. Oke deh, langsung aja kita nikmati bersama part yang ke-16. Jika kalian ingin membaca tulisan dari Agan Indra G057 yang lain, cerita-cerita horor menarik yang lainnya, silakan klik link yang ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Menjelang tahun 2000-an, jalanan desaku sudah mulai dibangun. Yang awalnya hanya jalanan berbatu mulai dicor dengan beton. Dananya dari swadaya masyarakat dan dikerjakan secara gotong royong juga oleh warga. Jadi setiap bulan warga mengadakan arisan desa. Terus sebagian uang arisan itu dipotong untuk kas desa. Dan setelah terkumpul, dana itu digunakan untuk pembangunan desa. Jujur, aku salut dengan warga desaku. Semangat kegotong royongannya masih sangat tinggi. Jadi apa-apa serba dikerjakan sendiri, swadaya. Tidak begitu tergantung kepada pemerintah. Dana swadaya sendiri, pengerjaan pembangunan juga dilakukan secara bergotong royong. Jadi tidak perlu pakai jasa kontraktor atau pemborong.
yang harus mengeluarkan dana ekstra buat bayar tenaga kerja. Tidak perlu aku bahaslah soal dana dari pemerintah ada atau tidak. Nanti malah ada pihak-pihak yang tersinggung. Bisa-bisa aku yang kena kasus. You know lah, tidak semua pejabat dan perangkat desa itu jujur. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah uang. Jadi mending tidak usah aku bahas. Kembali ke pokok cerita. Karena dana swadaya masyarakat yang harus dikumpulkan sedikit demi sedikit setiap bulannya, jadi pembangunan jalan ini tidak bisa dilakukan secara serentak. Jadi bertahap. Secara jalan desa memang lumayan panjang. Entah berapa tahun waktu itu sampai semua jalan selesai dicor beton semua. Yang jelas kalau sekarang kalian main ke desaku tidak ada lagi bisa menemukan jalan berbatu seperti dulu. Semua jalan sudah mulus kayak pipi perawan. Saat pengecoran jalan di tengah desa, semua berjalan lancar tanpa kendala. Namun saat memasuki area jalan di Tegal Salahan, masalah mulai muncul. Sepertinya para penghuni tempat tersebut tidak rela wilayah kekuasaannya diacak-acak. Banyak kendala yang terjadi, mulai dari hujan yang turun terus-menerus sepanjang hari, mesin pengaduk semen yang selalu ngadat, sampai warga yang ikut bergotong royong yang mengalami kecelakaan kecil seperti kaki yang kena cangkul, ada yang kakinya luka kena pecahan batu, dan lain-lain. Puncaknya saat pengecoran mulai mendekati buk atau jembatan kecil, beberapa warga mulai ada yang kesurupan. Akhirnya warga sepakat untuk memanggil orang pintar. Setelah melakukan tirakat semalaman, orang pintar itu menyarankan kepada warga untuk melakukan selamatan dengan membuat nasi tumpeng dan memotong wedus atau kambing kendit. Wedus kendit adalah kambing yang memiliki bulu belang yang melingkar di perutnya. Seperti nampak pada gambar. Tidak mudah mencari kambing dengan ciri tersebut. Selain sangat jarang, kalaupun ada juga harganya sangat mahal. Tapi demi kelancaran pembangunan jalan, akhirnya didapat juga tuh kambing dari desa sebelah. Selamatan pun segera dimulai. Kaum ibu-ibu ditugaskan untuk memasak. Kambing segera dipotong, dagingnya dimasak untuk selamatan, sedang kepalanya ditanam di bawah buk. Acara selamatan berjalan meriah. Seluruh warga hadir untuk ikut memanjatkan doa. Disusul dengan acara makan bersama. Alhamdulillah, setelah acara selamatan itu, pekerjaan pengecoran jalan berjalan dengan lancar sampai selesai. Hingga sekarang, warga desaku dapat menikmati jalan yang rata dan mulus, bukan jalan berbatu lagi. Itulah kesemuanya part dari yang pertama sampai terakhir, tulisan dari Agan Indra G057. Semoga kalian menikmati cerita horor Angkernya Tegal Salahan. Dan maaf juga kalau pembawaan cerita kurang menarik dan membuat kalian bosan. Insya Allah saya akan perbaiki bagaimana cara
penyampaian cerita yang baik agar kalian bisa menikmati cerita horor ini dengan senang hati. Terima kasih kalian selalu mendengarkan kisah horor di channel ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dan bisa membagikan cerita-cerita horor yang lain kepada kalian. Terima kasih saya ucapkan. Jeki pamit dan sampai berjumpa lagi di cerita-cerita horor yang lain di kesempatan yang lain. Selamat malam, selamat tidur. Semoga kalian tidak mimpi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.